Baik, mahasiswa-mahasiswi kreatif yang sangat sadar di tiara bakat, mari kita siapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk menyimak materi perkuliahan pada kesempatan ini, yaitu komunikasi pemasaran terpadu. Sebelumnya, mohon izin Sadar di Tiara untuk share screen terlebih dahulu. Mahasiswa-mahasiswi kreatif yang Sadar di Tiara banggakan, buku acuan yang digunakan dalam buku acuan yang digunakan dalam pembahasan materi ini yaitu Integrated Marketing Communication dengan author Robin Sprakman. Kemudian buku kedua yaitu Komunikasi Pemasaran Terpadu yang ditulis oleh Doni Junpriyansa. Baik, mahasiswa-mahasiswi kreatif tentunya sebelum kita bahas tentang integrated marketing communication, kalau kita sudah flashback tentang konsep komunikasi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika mahasiswa-mahasiswi juga memahami tentang konsep marketing. Namun, untuk konsep marketing tidak disampaikan pada pertemuan kali ini ya, mahasiswa-mahasiswi mohon dibantu untuk membaca ya dari buku Doni Juni Priyansa tentang konsep pemasaran atau marketing. Selanjutnya, setelah membaca konsep marketing yang ada di dalam buku Doni Juni, mari kita sama-sama membahas tentang komunikasi pemasaran terpadu. Pertanyaan yang sering kita jumpai atau kita tanyakan bahwa mengapa kita harus mempelajari atau perlu tahu dan perlu mengaplikasikan integrated marketing communication. Padahal komunikasi pemasaran yang ada sekarang sudah mumpuni untuk mengkomunikasikan apa yang ditargetkan perusahaan. Baik, kita mulai saja pembahasan tentang komunikasi pemasaran terpadu, dimulai dari pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa kita harus mempelajari komunikasi pemasaran terpadu? Mahasiswa-mahasiswi kreatif, kira-kira apa yang melatar belakangi kenapa kita mempelajari, kemudian harus memahami, dan mudah-mudahan nanti bisa mengaplikasikan komunikasi pemasaran terpadu? Baik, untuk menjawab itu, Sadeli Tiara bantu dengan menceritakan terlebih dahulu historisnya ya, terjadinya komunikasi dalam pemasaran. Dulu, seseorang ketika menginginkan atau membutuhkan sesuatu, bisa bertukar dengan orang lain di sekitarnya, di dekatnya. Misal yang punya beras itu bisa bertukar dengan petani sayur, bertukar beras dengan sayur sehingga dia memiliki beras dan sayur. Begitu pula sebaliknya. Dan ketika menginginkan lauk pauknya ada, dia akan menukarkan berasnya dengan nelayan atau yang memiliki kolam ikan sehingga dia menukarkan yang namanya beras tadi dengan ikan yang ada sehingga ketika dia makan dia bisa menikmati lezatnya hidangan antara nasi panas dengan sayur yang hangat dan lauk pauk yang lezat. Kemudian hal itu berkembang. Kemajuan terus ada, namun sebelum itu di sini pertanyaan saya dan Tiara, apakah dalam barter itu sudah terjadi komunikasi?
Yes, sudah ada komunikasi yang dilakukan antara yang melakukan barter tadi ya, si pemilik beras dengan si pemilik sayur maupun si pemilik beras dengan si pemilik ikan. Komunikasinya sudah dilakukan secara dua arah. Apakah komunikasinya eh, apa namanya langsung, kemudian visual dan verbal? Tentunya iya, karena di dalam masa ini, selain komunikasi visual atau verbal, juga terdapat komunikasi nonverbal. Di sini berarti komunikasi pemasaran sudah ada, kombinasi komunikasinya itu terdiri dari komunikasi verbal dan nonverbal. Verbalnya bisa jadi karena belum ada bahasanya, jadi pakai isyarat ya, isyarat mata, isyarat tangan, gestur tubuh gitu. Kemudian kalaupun misalnya sudah melakukan dialog, bisa melakukan komunikasi, berarti secara secara apa namanya? Secara lisan itu juga bisa terjadi. Ya, kemudian perkembangan selanjutnya bahwa setelah barter itu terjadi yang namanya jual beli. Di sini intinya berarti pada nilai tukar bahwa orang sudah menggunakan diantaranya uang, mata uang, atau sebelumnya ada logam mulia, emas, untuk bertransaksi dengan yang lain, yaitu melakukan jual beli. Apakah di sini sudah terjadi komunikasi personal? Tentu di sini juga terjadi komunikasi personal. Komunikasinya seperti apa? Bisa saja yang tadi punya beras, kalau sebelumnya dia menukarkan, tetapi pada masa ini dia sudah bertransaksi menggunakan mata uang dan berkomunikasi dengan si pemilik sayur tadi, berkomunikasi juga dengan pemilik lauk pauk tadi atau nelayan atau pemilik kolam ikan secara baik secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan komunikasi personal yang sifatnya dua arah. Dua arah berarti interaktif ya, si penjualnya bisa menyampaikan komunikasinya, si pembelinya juga berarti terjadi percakapan di situ. Karena yang terjadi di sini masih komunikasi secara langsung jual belinya. Jual belinya dilakukan secara langsung, komunikasi personal dua arahnya dilakukan secara langsung face to face. Masalahnya mahasiswa-mahasiswi kreatif tidak sampai di sini saja, masih banyak terjadi perkembangan dalam pemasaran ya, tidak hanya saja melakukan jual beli, secara langsung, tetapi perkembangan teknologi menyebabkan orang sudah menemukan yang namanya mesin. Perusahaan atau produsen sangat berkenan ketika mesin ada, maka mulai terpikir untuk memproduksi produk secara massal ya. Di sini produk bisa digunakan oleh siapa saja dan produknya bersifat general. Apakah di sini terjadi komunikasi? Yes, di dalam pemasaran terjadi komunikasi. Namun komunikasi yang ada adalah komunikasi massal. Komunikasi massal, kenapa bersifat massal? Karena perusahaan dalam hal ini menginginkan efisiensi dan barangnya juga bisa dipakai oleh siapa saja, maka tidak salah kalau komunikasi yang digunakan adalah komunikasi yang bisa mengena ke siapa saja. Tentunya atau sayang sekali pada masa ini komunikasi itu tidak berlaku yang namanya komunikasi personal atau komunikasi dua arah, tetapi komunikasi yang terjadi adalah komunikasi massal satu arah. Dalam komunikasi massal satu arah ini, pemasaran menggunakan media tradisional. Mahasiswa-mahasiswi kreatif masih ingat apa saja yang termasuk media tradisional? Oke, betul sekali. Good. Surat kabar misalnya, kemudian televisi, dan sebagainya. Oke, next. Selanjutnya, ternyata belum selesai.
terjadi juga yang namanya komunikasi dalam pemasaran. Di sini bahwa perusahaan atau pemasar memiliki pandangan bahwa ketika akan melakukan sesuatu harus terspesifikasi sendiri-sendiri, terpisah sendiri-sendiri. Jadi kalau mau menanamkan kesadaran, maka apa yang dilakukan oleh pemasar adalah dengan melakukan advertising. Kemudian kalau akan meningkatkan penjualan, yang dilakukan pemasar adalah dengan sales promotion. Atau satu lagi, kalau pemasar akan melakukan menyampaikan citra yang baik-baik untuk perusahaan maupun produknya terhadap konsumen, maka dia akan melakukannya lewat public relation. Jadi, dalam komunikasi pemasaran di sini masih terpisah-pisah, masih terkotak-kotak, dan masih kaku ya. Marketing tools yang digunakan berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, dalam komunikasi yang menggunakan marketing tools yang berbeda-beda ini, apa yang terjadi? Media apa yang digunakan? Kalau tadi adalah media tradisional, maka di sini sudah ada disruption ya. Selain tradisional juga pemasar menggunakan media digital. Mahasiswa-mahasiswi kreatif masih ingat apa saja media digital yang banyak kita gunakan? Di antaranya, yes, betul sekali. Selanjutnya, setelah pemasar sudah melakukan komunikasi pemasaran, namun dilakukan secara terkotak-kotak atau terpisah dengan menggunakan marketing tools yang berbeda, pada akhirnya pemasar ternyata kembali menemukan formula yang luar biasa, sempurna untuk saat ini. Suddenly Tiara sampaikan untuk saat ini karena nggak tahu setelah ini apakah ada perkembangan lain yang lebih bisa memberikan atau menyampaikan komunikasi secara lebih spesifik dan efektif. Nah, dalam komunikasi spesifik, kemudian terpadu, dan dua arah ini, apa yang dilakukan? Tadi kata kuncinya berarti spesifik, terpadu, dilakukan secara dua arah, ya, terpadu atau kohesif. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi apa yang melatar belakangi, kenapa kita harus mempelajari atau menggunakan atau mengaplikasikan komunikasi pemasaran terpadu? Pertanyaan selanjutnya, baik itu dari Suddenly Tiara ataupun dari rekan mahasiswa-mahasiswi lainnya yang Suddenly Tiara banggakan, yaitu apa itu komunikasi pemasaran terpadu? Baik. Dalam konsep komunikasi pemasaran terpadu, mahasiswa-mahasiswi kreatif itu terjadi yang namanya relationship marketing. Bukan lagi pemasaran yang hanya komunikasi searah, komunikasi dua arah, tetapi komunikasi dua arah itu melahirkan suatu engagement secara emosional. Maka disebut dengan pemasaran hubungan atau relationship marketing. Bagaimana cara kerjanya? Marketing komunikasi pemasaran terpadu seperti ini atau integrated marketing communication bekerja secara interaktif tadi ya, interaktif dua arah, tang tingtung antara penjual dan pembeli, melibatkan baik itu perusahaan sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli, konsumen, pelanggan, pembeli, ya, ataupun audiens yang sekiranya akan membeli produk perusahaan. Perusahaan dalam hal ini menggunakan pesan media tertentu, menggunakan pesan yang spesifik. Tadi kata kuncinya untuk komunikasi pemasaran terpadu ya, dan menggunakan media tertentu. Media tertentu ininya berbeda dengan pemasaran tradisional tadi yang masih terkotak-kotak menggunakan marketing tools.
Di sini marketing tools digunakan, tetapi secara terintegrasi, dia dikombinasikan sedemikian rupa yang sekiranya cocok pesannya itu disampaikan media tersebut. Ya, bisa jadi antar perusahaan atau produk A berbeda dengan perusahaan atau produk B, media yang digunakannya. Tujuannya adalah membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen, kemudian melibatkan konsumen yang ditargetkan dalam pertukaran informasi. Berarti ini bersifatnya tidak jangka pendek dalam artian hanya cukup, konsumen mengenal produk kita selesai. Tidak sampai di situ. Tetapi bagaimana setelah konsumen membeli, kalau konsep AIDA itu ada awareness, sadar ya, terus interest, tertarik, terus desire, ada hasrat untuk beli, dan melakukan action untuk beli, itu tidak cukup sampai di situ. Tetapi bagaimana si perusahaan, dalam hal ini pemasar, menjalin hubungan emosional lewat komunikasi yang dilakukan secara efektif lewat komunikasi pemasaran terpadu ini. Jadi, Sadeli Tiara, mohon diingat juga mahasiswa-mahasiswi kreatif dalam komunikasi pemasaran terpadu ini apa yang harus kita perhatikan. Kata kunci yang pertama adalah database konsumen. Kalau kita mau melakukan komunikasi pemasaran terpadu, hal utama yang harus kita bangun dan harus perusahaan punya adalah database konsumen. Selanjutnya, hal lain yang tidak kalah penting dari database adalah message atau pesan yang dirancang tadi secara khusus dan spesifik karena targetnya bukan massal lagi, tetapi audiens tertentu, target pasar yang kita memang sasar atau kita targetkan untuk kita tembak, untuk perusahaan tembak ya. Jadi nggak kesemuanya. Adapun ada non-target yang didapatkan oleh kita itu sebagai bonusnya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah media yang digunakan. Di sini tadi medianya bebas apa saja bisa digunakan, baik itu tradisional maupun digital. Tetapi pada kesempatan ini Sadeli Tiara lebih condong untuk merekomendasikan media yang digital ya dibanding yang tradisional. Contoh yang digital itu seperti apa saja? Ada platform, berbagai macam platform, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, ya. Pembahasan ini nanti akan coba Sadeli Tiara sampaikan lewat studi kasus untuk membantu pemahaman mahasiswa-mahasiswi perihal komunikasi pemasaran terpadu dan hal-hal penting ini tuh seperti apa kalau diaplikasikan oleh pemasar di dalam perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya secara terpadu. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi kreatif dalam komunikasi pemasaran terpadu, kita harus memperhatikan yang namanya titik interaksi secara terpadu. Titik interaksi ini menentukan bahwa ketika kita sudah melakukan pemilihan terhadap media apa saja yang akan digunakan, jangan lupa kita juga harus mempersiapkan kira-kira pada titik mana saja konsumen akan bertemu dengan perusahaan. Misalnya di gerai, ya, di resto, perusahaan sudah mengkomunikasikan produknya lewat media platform. Kemudian perusahaan juga harus memastikan bahwa titik interaksi itu sejalan atau sesuai dengan apa yang dikomunikasikan lewat media tersebut.
Restonya itu diperuntukkan untuk kaula muda, ya. Maka yang terjadi adalah ketika konsumen kaula muda datang ke resto ini, dia akan menjumpai bahwa waiters menggunakan dress code yang menarik, simple, modern dengan warna yang colorful, ya. Kemudian place, desain tempatnya yang simple dan modern. Kemudian packaging, dalam kemasannya itu dibikin sedemikian rupa sehingga menarik konsumen tersebut untuk menikmati hidangan di resto tersebut. Jadi antara media yang antara message yang dikomunikasikan lewat media dan titik sentuh yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan itu selaras, ya. Selanjutnya, pemasar juga harus memperhatikan yang dinamai komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.